Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri waddin amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sudah memasuki satu Ramadan dan alhamdulillah pada kesempatan sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan puasa bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa tahun ini puasa yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kita akan selalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan berikutnya. Jamaah online yang dihormati, tidak terasa memang sampai saat ini kita sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Waktu mengalir begitu cepat, tidak terasa. Dan ternyata itu semua sudah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang telah beberapa abad lalu sudah mengatakan dalam hadisnya bahwasanya waktu itu akan bergulir begitu cepat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabuz zaman wa takunu sanah kasahri wa yakunu sahri kal jum'ah wa takunul jum'ah kal yaum wa yakunul yaum kas-sa'ah wa takunu sa'ah hatta ihtiraqul asabah. Akan tiba suatu saat waktu begitu cepat bergulir. 1 tahun bagaikan 1 bulan, dan 1 bulan bagaikan 1 minggu, dan 1 minggu bagaikan 1 hari, dan 1 hari bagaikan 1 jam, dan 1 jam bagaikan begitu cepatnya pelepah korma kering yang terbakar oleh api, secepat itu. Maka tidak terasa waktu bergulir. Orang tua kita sudah mendahului kita. Para regenerasi sudah mulai dewasa. Walaupun kita tidak mengetahui saudara-saudara kita yang beberapa hari menjelang Ramadan meninggalkan kita. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan ibadah puasa di tahun 1422 Hijriah. Ada sebuah kisah seseorang ahli ibadah menyesal pada sakaratul maut. Penyesalan seorang ahli ibadah pada saat sakaratul maut. Ia adalah seorang Sya'ban, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban yang sang ahli ibadah, yang setiap hari selalu melakukan sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW, dan selalu ingin sholat di paling depan pojok kanan, sehingga Rasulullah SAW hafal posisi Sya'ban. Karena memang setiap sholat 5 waktu berjamaah posisinya di situ dan tak tergantikan. Suatu ketika sholat subuh berjamaah akan segera dimulai. Lalu Rasulullah SAW menengok ke belakang. Sya'ban tidak ada. Lalu bertanya Rasul, wahai sahabat, adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban? Ternyata tidak ada yang melihat dari para sahabat Sya'ban. Ditunggu oleh Rasulullah saking cinta dan menghormati Sya'ban. Tetapi karena beberapa waktu tidak datang, akhirnya dimulai sholat berjamaah subuh. Ketika sudah selesai sholat,
subuh, Rasul kembali bertanya kepada jamaah, kepada para sahabat, wahai sahabat, adakah yang tahu di mana kediaman Sya'ban? Ada ya Rasul saya, tapi tidak dekat dari sini, lumayan jauh, kurang lebih 3 jam. Karena cintanya Rasul SAW dengan sahabatnya ini, maka Rasul dengan beberapa sahabat berjalan menuju rumah Sya'ban. Ketika sampai di rumah Sya'ban, apa yang terjadi saudara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu oleh istri Sya'ban. Rasul bertanya, apakah ini benar rumah Sya'ban? Benar ya Rasul. Kemana Sya'ban? Sehingga tidak hadir sholat jamaah subuh tadi. Sang istri menjawab, ya Rasul, Sya'ban sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena perjalanan dari masjid menuju rumah Sya'ban yang begitu jauh, kurang lebih 3-4 jam, sehingga Rasul tidak sempat menemui jasadnya Sya'ban dan sudah dikebumikan. Bayangkan saudara-saudara, Sya'ban setiap hari melakukan sholat berjamaah dari rumahnya menuju masjid kurang lebih 3 jam perjalanan. Setelah lama berbicara, Rasul dengan keluarga musibah, ketika Rasul ingin pamit dari rumahnya, sang istri menanya, ya Rasul, janganlah engkau meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada saat suamiku meninggal, ada 3 kata yang dikatakan oleh suamiku, tapi itu yang aku tidak pahami. Mohon penjelasannya ya Rasul. Yang pertama, laita kanul ba'ida. Yang kedua, laital kanul jadida. Yang ketiga, laital kanul jami'ah. Apa itu maksudnya ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab atas izin Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seseorang yang mengalami sakaratul maut, detik-detik terakhir ajalnya dicabut, Allah akan menyaksikan semua perbuatannya yang lalu-lalu. Ketika dia selalu berbuat baik, maka akan disaksikan adalah sebuah kebaikan. Ketika perbuatannya buruk, maka akan disaksikan adalah perbuatan yang buruk. Maka ketika sakaratul maut sang ahli ibadah ini menyesal, mengatakan laisa kanul ba'ida. Ketika diputarkan, andaikan perjalanan aku lebih jauh dari rumahku ke masjid, pasti pahalanya atau ganjarannya akan lebih baik dan lebih daripada yang ku dapatkan. Kenapa? Diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Sya'ban dari rumahnya menempuh perjalanan 3 jam sampai 4 jam kurang lebih sampai ke masjid. Laisa kanul ba'ida, laisa kanul ba'ida. Seandainya lebih jauh perjalananku, pasti akan lebih ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ahli ibadah itu menyesal. Laisa kanul ba'ida. Lalu yang kedua apa? Laisa kanul jadida. Ketika seorang sahabat Rasul melakukan perjalanan dari rumahnya menuju masjid untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah, dalam sebuah perjalanan menghampiri seorang laki-laki yang kedinginan, hampir meninggal karena kedinginan. Karena sahabat itu ketika berangkat ke masjid dalam cuaca yang sangat dingin, terutama sholat subuh, menggunakan pakaian 2 lapis atau double. Satu yang di dalam itu pakaiannya bagus, yang di luar pakaian kurang bagus, yang biasa saja. Karena Sya'ban melihat seseorang tadi kedinginan, ditolonglah Sya'ban seorang tadi. Lalu diberikanlah pakaian luar Sya'ban atau pakaian yang luar kepada seorang yang kedinginan tadi. Lalu Sya'ban mengajak orang kedinginan tadi setelah menggunakan pakaian Sya'ban menuju ke masjid dan melakukan sholat berjamaah bersama Sya'ban dan Rasulullah SAW.
Laisa kanal jadida. Seandainya pada saat itu aku berikan pakaian yang bagus atau pakaian yang digunakan yang di dalam, pasti pahalanya atau ganjarannya akan lebih baik daripada yang kuberikan pakaian yang biasa saja. Laisa kanal jadida. Yang ketiga, laisa kanal jami'ah. Ketika sahabat dalam suatu perjalanan ada seorang pengemis yang menghampirinya, yang kebetulan memang sahabat membawa bekal makan, yaitu ada 3 lapis roti. Karena pengemis ini kelaparan, Sa'ban memberikan 2 potong roti ini. Karena Sa'ban berpikir dia juga butuh untuk makan Sa'ban, sehingga diberikan 2 potong. Dan itu menjadi penyesalan ketika sang ahli ibadah ini sakaratul maut. Laisa kanal jami'ah. Seandainya pada saat itu ketika seorang pengemis yang sedang kelaparan, ku berikan semua roti tersebut kepadanya, pasti pahala dan ganjarannya akan lebih baik daripada yang kau berikan saat itu. Pasti aku akan mendapatkan ganjaran yang lebih daripada yang kau berikan saat itu. Begitulah penyesalan sang ahli ibadah yang menuju sakaratul maut merasa menyesal. Laisa kanal ba'ida, laisa kanal jadida, laisa kanal jami'ah. Itu seorang ahli ibadah yang setiap hari mengejar waktu untuk sholat berjamaah, melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Lalu kita, inilah pembelajaran untuk kita semua, bahwasanya jangan merasa puas dalam ibadah kita, karena belum tentu ibadah yang kita lakukan itu sudah diterima. Maka kita selalu berusaha untuk memperbaiki ibadah kita, karena kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Seandainya Allah memberitahu, pasti kita akan selalu bersiap-siap. Tapi untuk kematian, sesuatu yang sangat rahasia. Mari sama-sama kita perbaiki. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan, terutama di tengah pandemi Covid-19. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.